Karena kenapa? Ya kalian benar-benar bisa membangun income dari modal yang bisa dibilang sangat minim. Dengan kita memiliki rate card yang cukup membuat kita happy, dalam arti ya kita nggak jual murah. Nah itu pentingnya kita punya pilar dan disiplin and able to say no. Halo guys, balik lagi sama gue Akbar di Impactful Voices, tempat di mana cerita dan insight para kreator hebat bertemu. Kali ini gue kedatangan dua orang tamu spesial. Mereka adalah pasangan suami istri yang mengelola satu akun Instagram dengan 500k followers. Ya. Namanya Asa Living. Dan topik pembahasan di konten-konten mereka umumnya adalah seputar home decor, lalu ada parenting dan lain sebagainya ya. Kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya. Nah pastinya ini ya, kalau satu hal unik yang gue temuin di akun Instagram mereka, engagementnya luar biasa banget. Ya. Reach-nya bisa sampai jutaan di situ. Jadi kebayang kalau misalnya ada brand yang kerja sama mereka dan goals-nya mereka adalah brand awareness, pasti deh perform ya. Tanpa berlama-lama lagi, please welcome Lukman and Ida ya. Gimana kabarnya Mas, Mbak? Thank you Mas Akbar ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya. Thank you banget sudah main ke studio kita dan sharing-sharing seputar insight mengenai content creation itu sendiri ya. Mas, kalau boleh tahu nih ya, ada satu fenomena yang cukup unik ya di kreator-kreator yang terutama bergerak di bidang ini home decor itu sendiri ya. Mereka tuh secara nggak langsung menciptakan sebuah community ya, yang akhirnya jadi kayak support group untuk hal-hal yang kayak berkaitan dengan kayak home living itu sendiri. Mungkin ada yang bangun rumah, mau dekor rumah atau beli peralatan rumah, mereka bisa cari insight-nya di sini gitu, di akun ini, dan saling kreator tuh kan saling membantu gitu ya, dan akhirnya ini menciptakan dampak positif juga ke masyarakat yang mungkin sedang butuh bantuan atau mencari ide-ide seputar rumah itu sendiri ya. Tapi kalau boleh tahu nih, dulu tuh perjalanannya gimana sih membuat akun ini? Apakah emang sudah direncanakan dari awal ini jadi digital business kalian berdua atau seperti apa? Mungkin bisa diceritain Mas. Coba. Thank you Mas Akbar. Ya. Tentunya nggak direncanain ya Bu. Enggak. Lucunya emang 2019 dulu waktu pandemi, kita pas banget membangun rumah kami yang sekarang namanya Asa Living ini. Dan memang tadi betul banget. Komunitas itu sense-nya lebih terasa di home decor account ini. Kenapa? Saat itu memang tumbuh tuh. Saat orang lagi harus berada di rumah, dia nggak kerja, nggak ke kantor gitu ya. Dan mereka membangun rumah ataupun mendekorasi, merenovasi rumah supaya lebih nyaman. Saat itu kita berpikir mungkin, wah gimana caranya ya punya rumah yang nyaman, tinggal di sana dengan barang-barang yang tepat guna, efisien dan lain-lain. Sehingga akhirnya tumbuhlah itu home decor account. Mau nggak mau lebih sifatnya nggak kayak teaching ya, tapi benar-benar sharing gitu ya. Makanya tadi bener banget komunitasnya kenapa tumbuh besar, karena memang butuh banget sharing sama butuh kayak real experience sama testimonialnya. Nah disitulah akun itu dulu berkembang ya. Kita foto mengenai rumahnya, bahan bangunan seperti apa, gimana deal sama tukang, sampai ke beli furniture, mana yang cocok dan sebagainya, sampai ke dekorasi yang perintil-perintilan ya. Nah mungkin itu yang kenapa kita juga akhirnya berkembang di sana, dan karena kita juga punya kemampuan untuk membuat foto, video sedikit waktu itu dengan background kami, akhirnya tumbuhlah akun itu ya. Banyak orang yang follow, mungkin merasa bisa dicontoh sedikit atau terinspirasi. Sebetulnya kalau kontennya simple ya, sebelum ngontenin proses pembuatan rumah sampai akhir rumah jadi, habis itu belanja barang apa dan sharing ya gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih dulu, namanya Asa Living itu dari Mas Lukman apa Mbak Ida nih? Berdua sebenarnya sih ya. Jadi awalnya itu emang gini Mas Akbar. Jadi kan awalnya kita emang nggak sengaja ya, seperti Mas Lukman bilang gitu. Kalau kita tuh awalnya cuma mendokumentasikan foto-foto dari pembuatan rumah dari awal sampai akhir gitu. Nah waktu itu emang nggak terlalu mikir banyak ya, nggak terlalu banyak planning. Tapi kita tuh suka dengan nama Asa Living itu diambil sebetulnya dari, kalau di bahasa Indonesia itu asa itu kan harapan ya. Jadi harapan gitu, dan emang kebetulan desain yang kita ambil itu kan ada Japandinya, dan kita berdua emang suka hal-hal yang berbau Jepang gitu. Jadi Asa in Japanese also pagi artinya. Jadi kayak
kita pengen membuat harapan seperti di pagi hari. Ya gitulah, kayak sesuatu yang hopeful, sesuatu yang punya sense positif gitu. Jadi Asa Living. Oke, berarti ini udah dipikirin banget brandingnya nih. Apa nih kayaknya nih ya. Tapi menarik apa Asa pagi ya. Iya, di Jepang. Oke, kalau boleh tahu nih backgroundnya Mas Lukman sama Mbak Ida ini apa sih? Apakah desain interior kah dulu atau mungkin sempat arsitek? Karena kalau dari rumahnya tuh asik banget gitu, apalagi yang bagian tengahnya tuh ya, kayak itu Jepang banget yang ada pohon tuh kan ikonik banget tuh gitu. Sebetulnya kita berdua tuh ketemunya di kampus ya. Jadi sama-sama di kuliahnya dulu di kafe. Jadi kita sama-sama punya inilah ya kesukaan atau menekuni desain, fotografi gitu. Iya, jadi bahkan waktu kita buat rumah, kita sketsa dulu Mas Akbar dari tamannya, dari living roomnya, kamarnya, sampai detail kita mau ada tanaman apa di dalam rumah. Itu kita gambar dulu beneran pakai tangan. Proses baru kita lama tuh, Mas? Uniknya nggak lama justru. Karena kita emang udah kebayang ya pengen apa ya. Jadi vibe-nya seperti apa, estetiknya seperti apa tuh udah punya pikiran lah. Iya, makanya waktu kita akhirnya hire arsitek untuk bantuin membangun gambar teknisnya, it's a bit smooth gitu ya, karena kita udah bener-bener 100% telling what we want. Sehingga arsitek tinggal membuat gimana caranya ya bisa dibangun dengan baik, sesuai material, sesuai budget. Sebenarnya itu sih kenapa mungkin akhirnya rumahnya juga terlihat personal, unik, belum pernah dilihat sebelumnya gitu ya, karena emang it comes from our drawing sih. Oke, jadi intinya sebetulnya kalau kita udah tahu gitu ya mau bikin kayak gimana, tinggal dilempar aja konsepnya gitu ya ke arsitek dan mereka tinggal eksekusi gitu. Ya semudah itu sebetulnya teman-teman ya. Kalau ya memang kalau yang jadi masalah kan kita sendiri nggak tahu kayak gimana, kita ntar dibikin begini nggak cocok, revisi kayak gitu, ujung-ujungnya malah jadi buang-buang duit gitu. Iya, betul. Kadang-kadang arsitek suruh nebak-nebak kita maunya apa, nah itu yang mungkin jadinya agak prosesnya lama ya. Buat proses complicated ya. Oke. Kalau kita kalau gue melihat konten ini ya home decor gitu ya dari home influencer itu sendiri, sebetulnya ada hal unik juga kayak gini. Sebetulnya home decor atau home living itu kan bisa menjadi sebuah core konten gitu. Yang mana nanti ke depannya itu akan develop gitu. Nggak mungkin kan sekarang dia ngebangun proses rumah terus setelah itu stop sampai di situ. Nah, ketika rumahnya udah jadi bisa bahas mengenai perabotannya. Nanti ketika perabotannya udah ada, penggunaannya, tips dan triknya, sampai bahkan ke parenting gitu ya. Sekarang yang aku bisa lihat di Instagramnya Mas sama Mbak juga ya, di Asa Living ya. Apakah itu merupakan strategi Mas dan Mbak dalam menggrow channel ini ya? Iya. Jujur ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa? Itu juga yang kami rasakan, bahwa sebuah akun di sosial media ternyata itu bisa evolve dan bisa semakin memperkuat brandingnya dia. Nah, kita lihat awalnya memang itu sebuah akun rumah secara bangunan. Tapi seiring waktu kita juga saling merespon apa yang ada di masyarakat. Apa sih yang jadi pain points masyarakat sekarang? Apa sih yang sebenarnya butuh di-improve? That's how we actually in Asa Living cementing our value. Harus ada value nih gitu. Makin banyak orang yang jadi temannya gitu ya di Asa Living, makin banyak orang yang lihat, then it is not just about we post something and then we go. Kita pengen have a lasting impression, sebuah value yang bisa jadiin inspirasi bareng-bareng, belajar bersama, refleksi bersama. Makanya kita lihat bahwa kita sekarang punya tujuan memiliki rumah bukan sekedar rumah, tapi rumah yang terasa rumah. Di mana memang akhirnya bukan sekedar bangunan fisik, namun juga bagaimana keluarga yang ada di dalamnya itu membangun kehidupan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. That's why akhirnya not only the house aesthetic itself, kita akhirnya punya juga yang namanya konten terkait how as a married couple should maintain the relationship. Dan yang kedua, how to make sure we grow our kids holistically gitu ya, dengan sesuatu yang memang kita akan bangga saat kita nanti dewasa, saat mereka dewasa. Dan yang ketiga tentu adalah akhirnya tetap ya gimana melaksanakan itu semua di sebuah rumah yang estetik. Nah, makanya kita akhirnya harus disiplin untuk konten tersebut dengan pilar-pilar tersebut supaya kita juga punya audiens yang istilahnya
unik dan fokus ya ke dalam akun kita. Nah, mungkin ke pertanyaan tadi, apakah itu strategi untuk mengembangkan akun? It is actually yes, gitu. Ternyata memang untuk mengembangkan akun, membuat lebih banyak orang yang melihat, dan akhirnya lebih banyak orang yang merasa terdampak terhadap konten kami tersebut adalah apabila kita memang benar-benar bisa memberikan sesuatu yang bernilai. Dan bernilai itu kan tidak hanya sekedar referensi terhadap bangunan, tapi juga gimana secara emosional orang tersebut tinggal di bangunan tersebut. Itu sih Mas Akbar. Jadi kita bisa mengembangkan lebih banyak audiens. Berarti deep banget ini sebetulnya ya. Jadi benar-benar developmentnya tuh kerasa gitu. Jadi dari rumah, sekedar lalu dan sebetulnya pengembangannya ke depan pun mau masuk kayak ke lifestyle bisa, ke financial juga kita bisa bahas semuanya di situ. Pokoknya anything yang mungkin ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Oke, keren banget sih. Kalau misalnya dulu ya paling kita gini ya, waktu ada sih kenalan saya juga ya yang memang bergerak di dunia yang sama ya, di dunia perkontenan yang sama ya, maksudnya di home decor itu sendiri ya. Mereka kalau saya tanyain kayak gimana gitu ya, paling kita ngontenin proses sama nanti kalau udah jadi ya udah stop sampai di situ gitu. Tapi kalau Asa Living ini more than that kalau aku lihat, jadi benar kayak ibaratnya kehidupan di dalamnya. Bahkan sekarang kalau kita bahas parenting aja kan ada how to raise a kids, kita bisa bahas dana pendidikan, sampai pregnancy pun bisa dibahas, dan tuh kontennya rich banget gitu ya. Kalau kita startnya dari situ doang kan ya pasti sempit gitu ya kalau menurutku ya. Kok ini cukup luas ya. Well, konten pilar itu memang nomor 1 guys ya. Jadi make sure kita punya, dan jangan terpatok sama konten pilar yang cuma edukasi segala macem gitu. Kita harus lebih kreatif lah di situ ya. Nah, terus kalau misalnya kayak terkait pembuatan konten itu sendiri ya Mas ya, biasanya ideationnya dari Mbak Ida atau dari Mas Lukman nih? Sebetulnya enaknya tadi kalau udah punya konten pilar itu kita udah ada guidelines ya. Jadi yang satu itu pertama tadi penting kita punya value gitu, punya value yang udah kita yakinin dan kita udah jalanin juga gitu. Nah itu tuh akan kita pegang untuk pembuatan konten apapun itu, maupun brand ataupun yang kita bikin secara organik gitu ya. Nah setelah punya itu kita bisa omongin nih berdua gitu bahwa ayo Pak kita bikin angle-nya dari ini ya gitu. Jadi setelah value itu kan ada storytelling ya. Nah storytelling itu tuh sesuatu yang untuk nge-konten gimana caranya kita delivering these messages, these values gitu. Nah kita juga punya guidelines di situ gitu. Jadi biasanya storyline itu kita bikin dari storytelling yang sering kita pakai itu selama ini biasanya dari sudut pandang kayak agak medium shot gitu ya. Jadi sesuatu di mana orang ketiga betul. Sesuatu di mana audiens itu merasakan sesuatu atau melihat sesuatu dari perspektif mereka sendiri gitu. Jadi seperti melihat konten kita tuh seperti melihat dari jendela mereka masing-masing. Mungkin aku tambahin sedikit. Itu termasuk juga visual guideline dan konten guideline-nya. Jadi pesannya tadi ada pilar ya. Ada pilar. Nah, untuk mendeliver tadi semua juga harus konsisten gitu. Makanya mungkin yang kamu nggak sesuai tren nih, ada orang ngomong apa terus kamu gitu, kamu nggak sesuai tren, lompat-lompat sama istrimu gitu-gitu, sorry gitu. Jadi nggak bisa karena keluar dari guideline. Nah, makanya tadi yang Serku bilang tentang kita pengen orang selalu melihat konten kita dari orang ketiga supaya kita tidak membawa diri kita menjadi preacher. Itu sangat kita hindari bahwa kita ngomong dan ngajarin orang sesuatu. It is not our style and our way of telling. So the creation, the production itu akhirnya harus membuat kita berada at least medium shot akhirnya. Kenapa? Karena kita pengen selalu manusianya ada agak jauh dari kamera. Itu juga kita maintain seperti itu. Kenapa? Kita tidak pengen orang melihat diajarin sama kita. Kita pengen orang akhirnya mengerti ceritanya dengan sudut pandang mereka sendiri. Yang akhirnya, they can judge. They can assess whether it is match apa enggak dengan kehidupan mereka. Masuk enggak ya pesannya sama mereka. So, itu yang pengen kita maintain. Bahwa setelah mereka selesai melihat konten kita, akhirnya akan lebih mudah merefleksikan ke diri mereka masing-masing, keadaan mereka masing-masing. Kenapa? Karena kita emang tidak mengajarkan sesuatu. Kita hanya memberikan pemandangan sedikit selama 60 detik di mana mereka bisa lihat, if that happens to me, then what I need to do. If kalau misalkan ternyata itu nggak cocok sama saya, berarti
apa ya yang beda kalau emang ternyata wah itu kok keluarganya bisa lebih kelihatan saling ngobrol kayak saling bisa ngasih kasih sayang ke yang satu sama lain. Wah berarti kalau di tempat aku kayak gitu nggak ya? Karena it's different actually. Kan semua kehidupan orang kan berbeda ya. Jadi kita pengen tidak mengaplikasikan hey you have to be like us, nggak kayak gitu. Tapi kita pengen orang taunya oh dengan berkegiatan seperti itu actually kamu bisa mendapatkan sesuatu. Tapi terserah kamu caranya gimana. Oke, ini sebetulnya edukasi ya. Cuman itu tadi apa POV orang ketiga itu. Jadi kalau saya perhatiin, kalau saya lihat reelsnya tuh kayak kita lagi namu. Yes. Abis itu saya ngeliat ada Mas Lukman, misalnya lagi nyiram tanaman gitu. Kalau nggak lagi pulang kantor gitu kan dari ini. Jadi memang ternyata ini ilmu banget ya guys. Jadi apa ya? Ketika kita bikin POV orang ketiga itu kita nggak akan merasa digurui sebetulnya di situ. Yeah. Dan sebenarnya satu hal orang tuh nggak suka diguruin. Exactly. Di situ kan. Yeah. Nah jadi ini bener-bener yang mungkin ini salah satu formulanya kenapa kok konten kalian bisa engage juga dan memang akhirnya banyak di share juga sih Mas. Mungkin itu Mas Akbar kayaknya. Akhirnya orang merasa tidak sungkan untuk nge-share konten kita dan akhirnya jadi viral. Kemungkinan ya. Iya, cuman balik lagi ya. Tadi Mas Lukman sudah mention dan ini menurut saya penting banget mengenai virality yang sebetulnya para konten kreator tuh nggak terlalu nggak mesti fokus ke situ lah gitu. Kalau kalian memang bergerak di bidang media, mungkin viral itu yang utama gitu. Tapi ketika kita bicara kayak home decor, kita bicara finance gitu yang relate, relate itu lebih harus diutamakan gitu ya. Amazing lah pokoknya lah di sini. Oke. Sekarang kita bahas yang agak berbau ekonomi nih Mas ya. Nih. Kalau boleh tahu nih Mas nih. Dari awal berdirinya tahun berapa Mas? Asa Living jadinya kok? 2020 ya. 2020 ya. Bangun rumah 2019 terus 2020. 2020 baru akunnya aktif. Baru aktif ya? Berarti dari 2019 udah dikontenin kan ya? Ya foto-foto udah ya? pastilah. Foto-foto udah ini. Video. Kalau boleh tahu nih rata-rata penghasilan dari konten tuh berapa sih Mas tahunnya Mas? Rata-rata aja Mas. Gitu. Betul bahwa sebagai konten kreator akhirnya berkesempatan untuk memiliki memonetisasi akunnya ya itu udah biasa lah ya Mas ya. Side income lah. Iya betul dan memang kita bisa mendapatkan income tersebut dari berbagai cara gitu ya. Ada yang melalui kolaborasi dengan brand yang ingin menitipkan kontennya di konten kita gitu kan. Bahkan sekarang di contohnya Instagram lah ya itu juga udah ada yang namanya subscription gitu kan. Bahkan gift, we can menerima gift dari viewers gitu ya. Intinya adalah kita fokus, actually it is a really promising job ya, bisa dibilang begitu. Karena kenapa? Ya kalian benar-benar bisa membangun income dari modal yang bisa dibilang sangat minim. Yes. You just need your phone, ya kan? And your spouse maybe atau mungkin kalau punya rekan yang bantuin tim lah ya. Kalau mau pakai tim gitu ya. Tim. That's it gitu. The rest is your creativity, your storytelling skill, and your consistency to deliver your message. Jadi sebenarnya dengan modal yang cukup kecil, kamu bisa mendapatkan kerjasama dengan brand ataupun deal yang bisa berkaitan dengan financial lah gitu ya. So it's a promising to be sure gitu ya, for sure. Tapi ya intinya you need to have the consistency juga gitu. Lebih ke sana sih Mas Akbar. Oke, kalau kita bicara brand nih tadi, Mas udah mention brand nih. Pasti kan nggak cuman brand furniture aja dong, nggak cuman brand kayak modelan vakum atau segala macam. Nah, brand apa saja yang sudah kerjasama sama Asa Living? Silakan Bu. Dari ininya ya, dari kategorinya aja. Oke, jadi pertama kan start dari home living ya, yang jelas kayak misalnya appliance, home appliance itu kayak alat-alat dapur, terus alat-alat bersih-bersih, vakum gitu. Terus abis itu kita ada FMCG juga ya, kayak misalnya sabun cuci piring, self-care, terus family care, sabun mandi, terus sabun tangan. Nah, tapi belakangan ini makin berkembang lagi, ada kayak dari pendidikan, dari financial, terus
mobile banking juga ada ya. Betul, kita pernah financial. mobile banking, financial. Ya bahkan akhirnya ke leisure juga. Bahkan ke leisure juga. Oke. Jadi emang berkembangnya banyak sih. Gitu. Cuma emang ada challenge-nya juga ya. Kayak misalnya kita punya guidelines gitu. Kita punya pilar tadi itu. Gimana caranya meng-curate ketika brand-brand ini tuh masuk gitu kan. Jadi apakah itu sesuai sama value kita? Biasanya itu challenge-nya gitu. Nah terus sebetulnya yang lebih convenient buat kita itu adalah ketika kita ketemu partner atau brand yang bisa buat diskusi gitu. Jadi ketika ada brief gitu, apakah kita bisa ngobrol sama mereka bahwa okay, this is the value that we usually offer to our audience gitu kan. Terus kita akan digest lagi, kita olah lagi brief itu bersama gitu. Jadi gimana caranya supaya sama-sama bikin konten tuh yang otentik gitu. Brand juga bisa delivering message mereka dan dari kitanya juga bisa tetap punya konten yang emang meaningful yang bisa pengen kita share gitu ya kan. Ini lebih ke angle itu. Betul, ini penting sekali sih untuk konten kreator ya. Bukan berarti kami merasa ini penting loh, kalian harus lakukan, enggak gitu. Lebih ke arah experience. From the experience, makin kuat brand kita sebagai content creator itself, sebenarnya kita akan mengundang brand-brand yang berkualitas untuk bekerja sama dengan kita. Termasuk dalam penentuan red card, Mas Akbar. Jadi, actually, kalian sebagai content creator, kita sebagai content creator, itu tuh sebenarnya punya hak gitu kan, untuk menentukan berapa sih nilai satu konten kalian gitu kan. Dan kalau kami berdasarkan pengalaman, dengan kita memiliki red card yang cukup membuat kita happy, dalam arti ya kita nggak jual murah, dalam arti itu artinya kita juga akan memiliki kedisiplinan buat memiliki brand yang konsisten. Jadi orang datang ke kita, brand datang ke kita itu memang bukan karena sekedar meminta kita buat konten, tapi sebenarnya meminta brand tersebut masuk ke dalam konten kita. Makanya sebenarnya tadi yang istriku bilang tentang pentingnya punya guideline dan juga value konten pilar yang selalu intact gitu ya, tidak bisa sway gitu ya. Ya udah kalau kamu cuma punya 3 konten pilar, stick with it. Any brand yang masuk harus masuk ke either that 3 pillars. That's it. Kalau ada brand yang ternyata tidak masuk, terpaksa kita mau nggak mau kita akan nolak, nggak apa-apa. Karena kan konten ini, brand ini sebenarnya diri kita sendiri juga. Betul. Kayak kita nggak akan mau diri kita diri kita terdeliver dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan value kita kan. Sehingga apabila hal tersebut terjadi dalam proses kerjasama kolaborasi, ya you have to say no. Seperti halnya saat kamu diminta melakukan sesuatu yang tidak sesuai prinsip. Nah, maybe kayaknya kok serius amat sih gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman justru itu sebenarnya yang membantu kamu menjadi juga tidak burn out. Semua terseleksi dengan baik. Brand yang masuk pun dari awal tahu bahwa what they will get. Mereka nggak akan mendapatkan hal-hal di mana tiba-tiba Mbak Ida ngomong ke depan layar, halo kita punya begini-begini, ya that won't happen. Karena kita emang pengen punya value di mana orang melihat kita dari sudut pandang orang ketiga gitu. Dan itu kayak prinsip ya, kayak prinsip hidup. Karena it's a brand guideline gitu. Jadi, nah kalau kita udah punya itu, kita juga punya red card yang sesuai. Akhirnya nanti akan tersaring sendiri brand-brand yang punya nilai yang sama dan punya cara berpikir yang sama. Sebetulnya diverse banget ya brandnya itu sendiri ya, banyak mungkin dari kalau tadi aku simak even sampai financial pun sudah join sendiri. Cuman balik lagi gitu, untuk bisa dapat sebanyak itu juga sebagai kreator harus benar-benar punya guideline. Betul. Ya, dan konten pilar yang jelas pastinya. Ketika jangan pernah kita ibaratnya gini Mas, mikirnya cuan doang gitu yang exactly. Ketika kita mikirnya cuan doang, ternyata ada yang minta konten ready to post nih kayak gitu, ternyata nggak sesuai sama kita punya konten pilar, dimasukin rusak, terkontaminasi lah akun kita jadinya. Bahayanya bukan saat itu doang. Oke, mungkin saat itu dapat uang. Iya, saat itu dapat uang. Saat itu dapat uang terakhir. Masalahnya di upcoming weeks, any brand yang lihat our feed akan melihat, orang ini kok ada value tersebut ya, yang nggak konsisten sama brand saya itu, kok random. Nah itu pentingnya kita punya pilar.
dan disiplin and able to say no. Nah, it needs a maturity, kedewasaan buat kemampuan bilang tidak. Ya, betul banget. Karena memang kalau kita emang hanya menerima semuanya for the sake of tadi ya, tanda kutip uang, then not only it will damage your personality, but also your future income as well. Future income. Karena di sini tuh maraton sebenarnya. Betul. Karena ini about building your personality, not only shouting something gitu ya. If you want to do it, ya. Tapi kalau memang mau yang happy one go hit lucky, wonder gitu, ya, silakan. Masing-masing orang punya beda-beda. Betul. Kalau experience-nya ke akun Asal Living sih, kita jaga bagian itunya. Sebetulnya sih memang yang benar kalau memang orang dia mungkin person tuh pengen berkarir sebagai content creator gitu ya. Seharusnya yang di pursue itu yang long term ya memang. Kita nggak bisa cuman kayak ngandelin one hit wonder dapat segini besoknya tahu gimana kayak gitu demi cuan gitu, itu agak susah guys. Sebetulnya di situ. Makanya tadi kan lanjutkan kayak Mas Sabar ngomong, setahun berapa sih gitu ya. Berarti kan istilahnya kan, berarti income yang pengen kita dapatkan setahun. Ada target dong nih kalau kita udah lama-lama pengen jadi content creator yang punya penghasilan dari sini, then you have to have a plan. Plan dalam setahun mau berapa? Diturunkan dong, apa aja yang mau kamu dapetin dari situ. Dari brand apa, rate card berapa dan lain-lain. Nah ini tidak bisa kalau tidak disiplin. Iya, betul. Nggak bisa kalau sekedar ngeluarin konten aja terus merasa ya udah nanti juga bakal datang kok kalau rezeki gitu ya. Exactly gitu ya. Harus ada OKR-nya Mas. Objektif key result tuh kayak kerjaan aja, jangan ngomongin kerjaan di sini. Serius. Oke Mas. Pernah nggak sih Mas waktu dulu Mas sama Mbak bikin konten ternyata mungkin hasilnya kurang memuaskan gitu atau flop gitu, dan kira-kira bagaimana tuh untuk mengatasinya kayak gitu? Biasanya kan kalau udah flop tuh engagement-nya agak turun gitu. Nah, itu gimana tuh Mas Mbak? Kalau flop sih pernah ya pernah. Pastinya. Kayak tapi dari sudut pandang ini misalnya kalau kita lihat share-nya itu nggak di-push atau misalnya dia stagnan ya. Jadi ketika beberapa menit awal tiba-tiba dia bagus terus tiba-tiba dia stop gitu. Nah, ini juga sesuatu yang terus kita pelajari ya tentang algoritma gitu. Jadi kayak algoritma itu kan selalu ganti ya. Jadi kita juga harus bisa baca trennya gitu. Kadang-kadang ada dilihat algoritma yang bagus itu 45 menit awal itu apakah akan nanti projection akan bagus apa enggak, terus dari rasionya likes, comment dan share gitu. Nah kita kadang-kadang juga reflecting dari situ ya. Jadi apakah ini tentang storytellingnya atau tentang message yang kita bawa gitu. Itu evaluasi terus aja sih. Betul. Itu pastinya tentu harus dilakukan terus ya. Selama kita content creator dan menerima hal yang tidak sesuai ekspektasi, pasti kita akan evaluasi. Tapi mungkin yang harus digarisbawahi, tren dan algoritma tadi memang tidak bisa dipegang gitu. Betul. Dan yang utama tetap sih kembali ke konten pilar tadi. Kita tuh harus merasa tetap percaya diri dengan apa yang menjadi brand guideline atau konten pilar kita. Sehingga mau itu ternyata flop atau tidak, it's all about the how-nya. Tapi what-nya mestinya tidak berubah. Nah, jadi tetap konsisten dengan value yang kamu pegang. Jangan merasa, ini berarti nggak oke gitu ya. Untuk kalau emang kamu udah percaya banget sama value itu, you have to stick to it. But then masalah how adalah, misalkan detail-detail seperti di 3 detik pertama, is it engaging enough your message dari awal? Apakah visualnya cukup membuat orang tertarik, membuat orang tergoda buat baca lebih lanjut? Nah, itu bisa dievaluasi. Ya, jadi masalah flop dan tidak udah pastilah bisa aja up and down sebagai content creator tuh ada. Tapi ya jangan merasa wah kalau gitu saya harus ngikutin gimana ada orang yang lagi viral ikutin acara begitu. Boleh kalau masuk ke konten pilar kamu, tapi kalau ternyata enggak, I don't think itu a wise decision. Gitu. Jadi mungkin boleh nambahin dikit kalau misalnya ngelihat engagement sebagai angka tuh kadang-kadang wah ini rewarding banget gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nemu interaksi-interaksi kecil ya yang benar-benar meaningful dan ternyata konten kita tuh ditangkap sedemikian gitu. Jadi engagement yang personal kayak DM atau komen yang benar-benar kayak audiens kita tuh benar-benar nangkap apa yang kita bagi. Itu tuh benar-benar lebih rewarding kalau menurut aku bermanfaat gitu ya. dan bisa berimpact gitu ya. Iya, dan itu tuh sebenarnya yang fueling kita untuk mencoba lagi dan mencoba lagi gitu. Jadi untuk kita nge-produce sebuah konten tuh kadang-kadang reflecting ke hal-hal yang kayak gitu, yang lebih intimate, yang lebih
lebih kualitatif Lebih Mas. kualitatif. Jadi pas ya. ada konten-konten yang ngomong wah relate banget, terus dia juga jadi curhat. Jadi curhat. Ada diskusi. Ada diskusi. I think that That's is the impact, what this Mas. is about. All about yang itu sih. Bukan sekedar wah viral, viewsnya besar banget. Oke. It's all about whether you really left an imprint to someone else's heart or mind. Dan itu terbukti dari saat ada komen yang memang benar-benar atau DM yang benar-benar terima kasih ya. Dengan ini aku jadi bisa percaya diri. Terbantu banget. Ada yang ngomong bahwa aku jadi nggak takut loh buat menikah. Oh ya. Ya. Oh gila. Yang merasa terwakili perasaannya, tapi mungkin selama ini belum bisa articulate gitu. Jadi konten itu kan nature-nya begitu ya. Kadang-kadang orang merasa terwakili value-nya gitu. I think that's a bigger reward, more than any views, likes, or shares. Kualitatif, berkualitas gitu, dan pastinya ya berdampak gitu, berdampak positif ya. Even buat satu orang pun. Even buat satu orang pun. Tapi iya itu Mas, itu yang indah tuh di situ sebetulnya kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi mau benar-benar impactful gitu di sini ya. Dan kuncinya satu sebetulnya tadi yang aku tangkap, evaluasi. Nah itu kalau kita tahu perform atau enggak, nggak bisa hanya sebatas kayak kita ngelihat oh ini sekian share sekian, tapi evaluasinya itu kenapa bisa segini, kenapa bisa begitu, konten mana yang memang bisa memunculkan tadi impact tadi, ada men-trigger orang untuk kirim DM seperti itu gitu kan, berarti kan tuh pasti ada nilai-nilainya. Jadi ya you guys content creator rutin-rutin lah evaluasi lah kontennya. Makanya bener, memang males ya Mas ya. Jujur ya saya juga waktu itu ya saya ngelit tim content creator, evaluasi itu udah paling capek. Tapi by the way antara Mbak Ida sama Mas Lukman yang sering evaluate konten berdua atau salah satunya nih? Berdua ya. Dan kadang evaluasinya tuh dari angle yang beda gitu loh. Iya. Kadang-kadang kalau aku ya jujur Mas Akbar lebih ke teknis orangnya. Kayak gimana visualnya. Gimana angle, gimana videonya selesai dengan cepat tapi bisa orang ngertiin. Kalau ibu lebih ke message-nya itu gimana gitu loh. Jadi, kadang-kadang jadi kita saling melengkapi lah ya dalam hal ini Mas Akbar. Ya teamwork tuh perlu lah. Karena kalau jalan sendiri Mas gitu, kita nggak bakal ada yang mengkritik kita dari hal ini gitu ya. Nggak bakal ada different point of view gitu terhadap satu konten, karena orang melihat konten ini bisa jadi ceritanya beda gitu di situ ya. Mungkin dia nangkep yang ini, satu lagi nangkep yang lain gitu. Makanya itu penting banget lah gitu ya punya teamwork yang bagus dalam tim konten kreator sini ya. Oke, Mas, mungkin last question ya, Mas Lukman, Mbak Ida. Ada pesan mungkin yang yang bermakna banget lah kira-kira yang bisa disampaikan oleh teman-teman konten kreator kita, yang terutama yang mau berjuang mendirikan channel, baik itu di Instagram atau TikTok atau whatever lah gitu. Monggo. Mungkin kalau dari kita sih mulailah dengan sesuatu yang mau dan bisa kamu share secara konsisten gitu ya, yang benar-benar kamu pengen tekunin gitu. Karena sekarang tuh ngelihat social media itu kan sangat cepet ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa ngelihat sesuatu tuh ini passionku gitu, padahal mungkin juga bukan gitu, karena emang terlalu banyak referensi, terlalu banyak yang menarik gitu. Jadi lihat dulu apa yang pengen kita buat sebetulnya, dan ini bisa dilanjutkan dalam jangka panjang atau enggak, dan memang kamu mau tekunin apa enggak gitu. Sebetulnya dari situ aja ya. Mungkin tambahan dari aku lebih ke arah mungkin sedikit mengenai account as business gitu ya Mas Akbar ya, menambahkan ya, karena kan semua orang pengen dong mendapatkan income dong dari sebagai content creator, karena kan yang at the end of the day, yes, we express our value, tapi kita juga pengen mendapatkan juga income yang bisa menjadi bagian dari usaha hidup kita gitu ya. Nah, selain tadi dari value yang Ibu bilang bahwa start dari yang kamu bisa dan kamu mampu untuk konsisten. Jadi bukan yang bisa dan mau doang loh. Bisa dan mau tapi harus konsisten. Jadi harus dilihat. Itu kan artinya apa sih? You have to talk more to yourself. Bukan melihat orang lain. Kenapa? Karena it's about you kan. Kayak kalau kamu mau konsisten, itu kan berarti harus kamu sendiri. Harus hidupmu sendiri. Jadi harus bisa dong kamu menjaga hal tersebut. Kalau cuma
one hit doang atau mau ngikutin viral doang, you can. Tapi untuk mendapatkan akun yang everlasting itu akan agak struggle kalau seperti itu, ya kan? You have to aware, makanya tadi butuh pilar yang benar-benar refleksiin diri kamu banget. Nah, ini juga sebenarnya kunci yang sama untuk meningkatkan kerjasama dengan brand. Karena brand itu melihat bukan cuma your one hit wonder, tapi melihat your feed. Seperti apa selama ini? Mana ada brand yang akhirnya mau berhubungan sama account atau konten kreator yang pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan brand value tersebut. Itu kan sangat bahaya. Buat mereka juga, waduh, produk saya atau jasa saya dipakai oleh orang yang tidak sesuai dengan value-nya si brand. Nah, itulah sebenarnya kuncinya. Find a pillar that is consistent and memiliki value yang baik secara common sense. Gitu. Kamu pengen dikenal sebagai orang seperti apa dan you show it consistently sehingga brand yang datang pun juga ekspektasinya, oh, this is aligned with my value. Nah, ini yang sebenarnya sih akhirnya nih Mas Akbar membuat sebuah akun itu bisa diterima oleh lebih banyak brand. Nggak cuma brand-brand yang juga ingin one hit doang. Brand yang juga akhirnya ingin long lasting. Sustain. Brand, yang sustain. Brand yang akhirnya pengen dikenal secara panjang. Bayangkan aja teman-teman dengan kita punya hubungan dengan brand tersebut, logikanya gimana? Coming terus dong bisnisnya akhirnya. Dengan long term itu sebenarnya kuncinya konten kreator. Bukan cuma brand-brand yang cuma sekali and then nggak datang lagi. Atau bahkan emang tujuan dia cuma oke, saya mau fire sale doang. That's your choice. You can also maintain that. Bisa kan? juga. Ya udah sama fire sale juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi ya hati-hati jadinya itu sangat-sangat surface gitu ya. Nah, kalau pengen lebih dalam, pengen punya hubungan yang lebih sustainable dengan brand, ya you have to be more consistent and commit to yourself juga sama gitu. Itu mungkin yang memang agak sulit dan dianggap too hassle gitu ya. Tapi it's actually an investment. Sebenarnya mungkin ini ya kalau boleh nambahin dikit, karena konten ini tuh terasa seperti sesuatu yang bidangnya informal gitu ya. Jadi kayak yang tadi awal kita omongin bahwa modelnya itu kayak kamera, diri kita, terus kayak storytelling gitu. It's too easy. Jadi keseriusannya tuh gimana gitu ya. Tapi gimana caranya untuk berpikir sebagai misalnya sebagai individu, kamu juga harus berpikir sebagai bisnis directornya mungkin untuk ngelihat plan ke depannya, untuk berpikir sebagai strategisnya juga gitu. Jadi kayak semua itu tuh harus kita harus menempatkan diri untuk berbagai peran itu sekaligus gitu, yang challengingnya. Oke. Jadi sebetulnya kalau bisa aku tangkap tuh it's all about yourself gitu, bukan orang lain gitu. Mungkin orang kebanyakan lihat pengen bikin konten kayak sini, kayaknya hebat nih kayak gitu. Tapi padahal tuh konten itu ya kita mau bikin konten apa ya refleksinya ke diri kita sendiri. We cannot fake the obsession, we cannot fake our passion sebetulnya di situ kan. Dan memang ketika itu kita sudah bikin memang sesuai sama persona kita, sesuai sama apa yang memang pengen kita share gitu ya, kita rapihin lagi di konten pilar ya, dan akhirnya kita stick with it, dan nanti juga pasti akan datang lagi yang namanya rezeki gitu ya. Betul. Asal kita konsisten itu tadi ya. Brand juga pasti akan melihat kreator yang konsisten gitu, yang postingnya belang bonteng kayak gini, hari ini posting apa, fitnya nggak rapi juga kayak itu, Mas. gitu. Ya makanya ya. Lain halnya mungkin kalau emang medsosnya artis kali ya, masih mau belang bonteng mau kayak gimana, pasti followersnya banyak karena dia sudah punya fanbase gitu ya. Tapi beda ya Mas, kayak beda kan digital kreator sama artis. Beda artis banget. Yang memiliki akun itu beda sama yang namanya content creator. Beda sekali guys. Oke, Mbak Ida, Mas Lukman, thank you very much ya. Sharingnya sangat daging banget dan pastinya bermanfaat banget buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih juga buat kamu yang sudah stay tune di episode kali ini ya. We hope you enjoy our conversations and gain valuable insight ya. Oke guys, buat kamu yang memang suka dengan konten-konten kami, kamu bisa like dan share video ini dan subscribe akun YouTube Impactful Voices, dan pastinya kamu juga bisa loh dengar podcast kita di Spotify. Nah, di Spotify bakal ada konten-konten yang nggak kita tampilkan di YouTube. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan TikTok kami di @impactful.voices. Keep learning, stay inspired, and never stop growing. See you in the next episode. Bye-bye.